Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Algifari, NIM 2106014, kelas A Informatika, mata kuliah TBO, Teori Bahasa dan Otomata. Saya akan menjelaskan deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Pertama, tata bahasa reguler. Tata bahasa reguler memiliki ciri yaitu ruas kiri hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal atau alfa kurang dari sama dengan beta. Alfa adalah simbol non-terminal tunggal atau alfa harus satu variabel, dan beta maksimal memiliki satu variabel dan ditempatkan di posisi paling kanan. Contohnya seperti ini. Untuk variabel memiliki 3, yaitu S, M, dan N. Untuk terminal memiliki 2, yaitu 0 dan 1. Lalu ada S. Lalu untuk aturan produksi memiliki variabel S yang memproduksi 0M atau 1N atau 1. Untuk variabel M memproduksi 1N atau 0M atau 1. Untuk variabel M memiliki 1 untuk variabel M memproduksi 1 atau 0 atau 1B. Lalu yang kedua, tata bahasa bebas konteks. Bisa disebut dengan konteks free grammar. Adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk M/N, di mana M adalah memproduksi dan N adalah hasil produksi. Aturannya yaitu alfa kurang dari sama dengan beta, dan ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, atau variabel. Untuk contohnya seperti ini. Lalu variabel memiliki 3, yaitu S, M, dan N. Lalu ada terminal, ada 3, 0, 1, dan 2. Lalu ada S. Lalu aturan produksi memiliki simbol S yang memproduksi 1M atau N2. Lalu variabel M memproduksi 1N atau 0 atau 1. Untuk variabel N memproduksi 1M atau 0. Lalu ada B, cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama, mesin Turing. Mesin Turing adalah mode komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing dapat mengkomputasi apapun yang bisa dikomputasi. Mesin ini adalah definisi dari komputasi itu sendiri atau alat yang sangat fundamental ketika bersoal tentang komputer. Mesin Turing memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti KID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tape yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah unrest registered grammar. Lalu yang kedua, linear bounded automata (LBA) adalah mesin abstrak yang memiliki kemiripan dengan mesin Turing. Hanya saja ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tape tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tape. Mesin ini dilengkapi dengan tape dan state.
Namun state pada LBA ini terbatas untuk tiap input serta bervariasi yang bergantung pada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah konteks sensitive grammar. Yang ketiga ada pushdown automata. Pushdown automata adalah infinite automata dengan memori ekstra yang disebut sebagai stage, yang membantu PDA untuk mengenali konteks free languages. Mekanisme kerja memori stage adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Adapun tata bahasa yang digunakan adalah konteks free grammar. Yang terakhir ada finite stage automata. Finite stage automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu bahasa reguler, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite state automata bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan tape yang dikendalikan oleh kotak kendali finite state, di mana pada mesin terdapat sejumlah finite state. Adapun tata bahasa yang digunakan dalam mesin ini adalah regular grammar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan.